Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, selamat berjumpa kembali di channel YouTube JKT Bonsai, Jejak Kesuburan Tumbuh. Saya nggak lupa pula menyapa saudara-saudara sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, yaitu khususnya yang berada di komunitas bonsai Indonesia atau komunitas bonsai-bonsai lain, yaitu yang berada di Lombok, Makassar, Sulawesi, Bali, Banyuwangi, Situbondo, Malang, Jember, Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Jogja, Bekasi, Jakarta, Bandung, Bogor, Karawang, Sumatera, Lampung, Batam, Riau, dan lain sebagainya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pasca kita melakukan mudik lebaran, yaitu terkait bonsai kita atau peliharaan kesayangan kita yang korban kekurangan air dan bagaimana langkah-langkah menangannya. Untuk itu kita saksikan pengalaman dari JKT Bonsai. Selamat menonton, terima kasih. Ini keadaan saat ini sangat memprihatinkan. Ini harus kita lakukan penanganan khusus, mudah-mudahan bisa selamat, amin. Ini sahabat-sahabat penghobi bonsai, bisa kita lihat bonsai saya ini sangat memprihatinkan. Ini akan saya lakukan salah satunya yaitu satu, kita kompres. Yang kedua, kita tambahkan media tanam dan tanpa kita mengganggunya, memotongnya. Mungkin kalau dipotong yang ranting yang ujung-ujung yang kering ini kita berani, tapi kita untuk melakukan ganti media kita juga belum berani, karena ini baru hanya ada jejak kesuburan tumbuhnya saja. Dikhawatirkan stres, maka akan saya lakukan satu, kompres, yang kedua penimbunan atau penambahan media tanam sehingga dalam keadaan sejuk, dan yang ketiga akan kita karantina. Kita lakukan penempatan di tempat yang lebih teduh. Itu mungkin untuk fotosintesis itu juga diperlukan, karena fotosintesis yang terbaik adalah ketika cuaca matahari di jam-jam 9 itu. Kenapa harus jam 9? Karena di waktu-waktu tersebut adalah dimana kalau bahasa di dalam pertanian itu yang saya dapat itu, waktu tersebut adalah ada yang namanya stomata itu membuka, dimana kita lakukan penyiraman, itu stomata akan menerima air dan merasuk ke dalam pori-pori atau stomata tersebut, sehingga insya Allah akan terjadi kesuburan kembali. Itu akan yang saya lakukan. Untuk itu kita akan lakukan hal tersebut. Ini adalah kain yang tebal yang akan saya lakukan untuk mengkompresnya supaya keadaan kelembapan terjaga, seperti itu. Oh ya, kawan-kawan sahabat bonsai, awalnya bonsai ini hanya ada satu batang seperti batang patok atau pengikat sapi atau pengikat kambing. Cabang 1, 2, 3, 4 ini belum ada dulu. Makanya sangat disayangkan kalau bahan ini tidak berhasil selamat. Makanya berbagai upaya tetap kita lakukan demi kesayangan kita. Seperti itu. Dan awalnya pohon ini cabang atau ranting-ranting yang kecil-kecil ini tertutup oleh daun karena sangat suburnya pohon tersebut. Ini bisa kita lihat masih ada jejak-jejak kerontokannya.
Ini sangat riskan sekali, kita senggol saja rontok ini. Seperti itu. Ini rontok. Oh ya, maaf saudara sahabat, formasinya salah. Langkah pertama adalah kita lakukan penimbunan. Ini nanti di akhir. Ini udah saya siapkan ini apa namanya? Kita siapkan batas-batas pengaman media. Wah iya, ini sangat nggak masuk akal kawan, dengan diameter sekian tapi ini lebarnya lebih dari 50 ini, tentunya nggak masuk. Itulah di luar dugaan kita. Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu, karena kita sangat semangat. Untuk itu akan kita bongkar kembali ini apa, tali talang atau pengaman medianya. Kita letakkan media-media di salah satu posisi, yaitu posisi ke tengah, sehingga posisi pinggir ini sebagai media pengaman, sebagai jaring pengaman. Oke, setelah itu kita masukkan talang pengamannya dengan pelan-pelan, dengan tidak terburu-buru. Oh ya, perlu kita ketahui buat kawan-kawan penghobi, sesama penghobi bonsai pemula, ini sangat cocok untuk para penghobi pemula Hokianti ini, karena satu, karakternya bandel, dan yang kedua, ketika kita biasanya pemula itu identik dengan bosen. Karena kenapa bosen? Satu, nggak untuk kemungkinan apabila pohon tersebut tumbuhnya lama, gitu kan, prosesnya lama. Namun untuk Hokianti ini atau Sindoguri ini pertumbuhannya sangat cepat dan sangat rajin keluar daun dan ranting-ranting gitu. Ini sangat recommended sekali buat kawan-kawan pemula. Kawan-kawan pemula maksudnya seperti saya juga pemula gitu. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan yaitu media. Kalau saya menggunakan media pasir itu, karena ini dalam keadaan stres, saya tidak berani menambahkan pupuk.
Oh ya, untuk langkah selanjutnya selain penambahan media dan pemberian kompres nanti, langkah keempat adalah kawan-kawan jika punya ingin merogoh koceknya, kawan-kawan saudara penghobi bonsai bisa menambahkan mungkin zat perangsang atau ZPT, zat perangsang tumbuh. Itu ada speknya untuk mengurangi stres juga, untuk memulihkan tanaman yang stres. Namun kali ini saya tidak menggunakan hal itu, mudah-mudahan selamat. Itu. Kita timbun secukupnya. Tuh. Jangan terlalu dalam ya kawan-kawan. Dikhawatirkan nanti malah ada pembusukan. Secukupnya saja seperti ini. Dan kawan-kawan pemula penghobi bonsai, kita perlu ketahui juga bahwa sifatnya pasir adalah sejuk sehingga kelembapannya terjaga. Itu sejuk, betul. Dan selanjutnya kita tambahkan kain tebal. Itu kita kompres kain tebal. Kita kompres dengan kain tebal secukupnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah seperti ini, lalu yang terakhir adalah kita tempatkan di karantina khusus, artinya di tempat yang aman dari terpaan sinar matahari secara langsung, seperti itu. Oke. Sambil menunggu ini jejak kesuburan tumbuhnya mulai normal kembali, kita bisa melakukan perawatan, mungkin pengecekan ya kurang lebih tiap hari, bahkan mungkin 2 hari sekali, atau bahkan mungkin 2 hari sekali, tergantung terserah selera kawan-kawan. Seperti ini. Dan bagi saya dalam keadaan musibah ini, alhamdulillah kita ada hikmahnya. Kenapa hikmahnya? Dulu saya sangat sayang sekali dimana kita akan mengurangi cabang-cabang yang nggak digunakan karena kita sayang. Namun kali ini dengan keadaan seperti ini terpaksa, kita jadi tahu mana yang harus dipotong, mana yang tidak. Jadi terlihat seolah-olah di pruning oleh alam, seperti itu. Ya, nanti nggak menutup kemungkinan mana batang-batang yang menutupi batang-batang yang di depannya ini bisa juga nanti kita kurangin. Namun untuk lebih lanjutnya kita bisa saksikan part selanjutnya, bagaimana jejak kesuburannya berhasil atau tidak, seperti itu. Untuk sementara hasilnya seperti ini dulu.